Padahal lu dikasih secara free. Iya, ada yang ada. Itu karena berdasarkan trust. Cuman yang dari temen gue itu dibuang. Jadi ya kalau di daerah taman hidup, ya itu keratonnya Dewi Rengganis. Hmm. Dewi Rengganis itu di dalam sejarah ya, legenda dan mitos masih keturunan dari Prabu Brawijaya. Kan katanya kalau untuk serat kekajingan gue kurang paham. Seperti gitu. Jadi kalau di tahun itu, kalau dibilang, ketemu Dewi Rengganis, emang gue kan nggak tahu bahwa itu Dewi Rengganis. Dan gue nggak bisa lihat. Yang pasti cantik lah. Gitu. Tapi anehnya, di antara dendeng itu yang paling cantik yang selendang biru. Kalau selendang kuning tuh kalau di dalam taman hidup penguasanya dia ya. Kalau kita berbuat keributan, dia langsung datang kabut pekat, dia langsung tuh yang ada di situ digulung semua. Itu. Maka di dalam taman hidup jaga kebersihan, jaga adab, etika udah. Nah, mereka marah. Itu keratonnya. Selama gue di Gunung Argopuro nggak pernah lihat KPG, nggak ada. Kuntilanak pocong kuntilanak nggak ada. Yang ada orang ya siluman-siluman. Dan sampai sekarang juga banyak orang mencari benda-benda seperti itu. Kedoknya sih cari selada air tapi nyari harta karun. Intinya harta karun ya. Berkedok apapun itu ya. Harta karun dan ya itu benda-benda pusaka ya, gada lah, wesi kuning lah, apalah pokoknya keris lah kayak gitu-gitu. Nah itulah Gunung Argopuro dengan jarak terpanjang di Pulau Jawa 40 km. Dan gue memang pengen ke sana lagi. Tapi nggak sampai puncak lah, sampai dan teman hidup aja. Jadi kalau lebih jaraknya 4 jam 5 jam lah jalan santai. Kayak kita dari ke Gunung Gede dari parkiran sampai air terjun Ciberem. Gitu. Kalau ke Argopuro mau lagi, tapi nggak mau ke puncak. Kalau misalnya ke sana lagi disponsorin, gue naik ojek. Nggak mau jalan kaki. Makasih jalan kaki. Jadi kalau ada yang mau sponsorin mau nih ya Kang? Mau banget kalau sponsorin. Mau banget nampak tilas. Siapa tahu nanti dari salah satu subscriber kita mau sponsorin. Boleh. Untuk kita bisa. Tapi ada juga nih, mohon maaf nih, ada juga ada beberapa benda. Apa tuh? Balikin juga. Ada. Jadi harus ada yang kita balikin? Ada. Ada beberapa pesan nih. Pokoknya Gunung Raung dan Argopuro. Ini berat banget gue nih dapat amanah. Ya cuman gimana belum ada duit. Mau balikin. Katanya dibilang sama kuncinya, Denmas gak perlu ritual, gak perlu baca-baca, cukup. Tapi nyambang mesti Denmas sendiri. Ya kan gue pusing. Yang lainnya kan mesti, mohon maaf ya, gue gak ngerti kayak gitu-gitu. Apa sih kayak gitu tuh? Jadi kalau yang lain megang benda-benda itu, entah tangannya gatel, korengan atau kebakar, ya gue karena nggak tahu, karena gue senang, ya biasa aja, dingin-dingin aja. Entah keris lah, pedang lah, apa, entah ada batu, apalah, biasa aja. Tapi yang lainnya, mohon maaf ya, spiritual apa segala macam, pada mental semua. Tapi gue suka, maksudnya ya suka, tapi bukan berarti mengkultusan, enggak. Bagus. Benda ini bagus, cuman ya untuk ngerawatnya udah. Enggak, ya. Ya enggak lah. Nggak ada ini juga, nggak punya kemampuan ini juga. Itu juga sih, karena memang dalam budaya Jawa memang ada ritualnya. Dan gue kurang paham, pas sedikit doang sih. Ya itulah kalau Gunung Argopuro begitu, legenda dan misteri siapakah sosok Dewi Rengganis, dan memang banyak ada petilasannya juga. Dan memang benar di atas puncak itu. Ada kok di berapa gitu. Karena di atas puncak itu tuh istilahnya kalau tempat peristirahatan dan tempat ibadah. Di zaman kerajaan Hindu Buddha. Mau lagi sih ke Gunung Argopuro. Itu bagi gue sangat spesial. Dan ini juga nih ada, gue tanya lagi sama Yanti sama Sita, lo lihat apa di sungai, lo lihat apa di Cikasur itu? Jadi dia lihat, emang kita dengar siapa sih brak, gue pikir tentara. Dan memang Gunung Argopuro itu sering dipakai latihan tentara pasukan khusus. Lari men, lari 20 kilo, bayangin. Ininya ya, ini kejadian nyatanya. Jadi dia Sita dan Yanti waktu itu melihat tentara nih, baris nih, tentara Belanda, ada tentara Jepang, baris di belakangnya ada palanya buntung semua. Malah nggak ada pala, makanya mereka nggak betah di Cikasur itu. Terus dia melihat melihat mungkin kalau gue bilang sesuatu diorama ya. Tolong dibantai semua, tembakin. Makanya mereka orang kita. Ya. Jadi
pas kita di kereta dari Jogja ke Surabaya, ada seorang, kalau gua anggap turis ya kan, tiba-tiba jatuh barangnya kan, kita angkat gitu. Terus si bule ini, nenek udah bener asli, bukan nenek gaib, bukan. Dia ngeliatin gua. Pas dia bilang gini, sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. What? Sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Dan suatu saat kamu akan ke negara saya. Dia orang Belanda. Oke. Dan di tahun 2003 gue ke Belanda, tiba-tiba ketemu teman gue si Yanti itu. Tanpa ada telepon, tanpa ada ini. Di restoran namanya Om Jo, orang Indonesia. Oke. Dan di tahun keberapa gue lupa, si Yanti itu ajak namanya mertua. Ya, dia punya, kan suaminya orang Belanda. Nah, suaminya ini punya adik sepupu ya. Tapi udah tua juga. Jalan-jalan ke Bromo. Kata cerita nih. Oh, lu di Surabaya lama banget. Ya gue cerita lagi di Bromo sama ini opa ini dari laki gue. Gue cerita di Argopuro, gue cerita tentang lo gini-gini. Oh, tiba-tiba dia nangis. Ya kan, tentang Argopuro dia nangis. Dia masuk rumah sakit. Sebelum dia sekarat itu, dia bilang, saya dulu yang ditugasin di Cikasur dan membantai orang-orang di situ. Meninggal di situ, masa ke Surabaya. Jadi pas gue nggak tahu tuh, gue cerita itu dia langsung diem aja, terus nangis. Dia kan waktu itu tentara, disuruh komandan dong, bantai semua. Jadi merasa perasaan berdosa dengan orang-orang yang dibantai, dibunuh itu. Kan dikubur, biar nggak ketahuan sama TNI kita. Itu kan abang-abang rahasia. Oh, itu Argopuro Pak. Dan di tahun 2020 nih, waduh, si Yanti lagi main tuh ke tempat suaminya, kakeknya lah, kakek dari suami. Terus dia lihat foto, ini siapa? Ini adeknya kakek gua. Ini gua ketemu di kereta. Iya bener, di antropolog pernah ngajar di Jogja. Dia bilang, lu jangan bercanda lo, difotoin. Ada gua fotoin, gua taruh Instagram gua. Emang seorang antropolog, bukan nenek gaib, bukan. Dan gua nggak tahu tuh tahun 2003 bener gua ke Belanda. Suatu saat kamu akan ke negara saya, ke Belanda. Tapi yang bagi gue aneh adalah seperti kita pernah bertemu kehidupan sebelumnya. Dan sampai sekarang gue sama Yanti masih tetap calling-callingan, makan anaknya merit gue dateng. Iya. Pokoknya yang bagi gue Argopuro itu, gue Yanti dan Sita tuh sangat berkesan banget. Dan gue tanya, lo kenapa lo bikin lo pada semua bertahan? Karena Eko itu. Ada hero di bawah itu. Dia kecemplung di goa. Dia bilang goa. Jadi ternyata tuh gunung itu tuh sama kayak misalnya Gunung Salak nih. Lo naik Gunung Salak hati-hati. Makanya kita mesti buat tokak, kalau enggak trekking pole. Sana kalau pas gue gini, pas gue sibak set jurang. Itu ketutup daun-daun. Kemungkinan itu. Gue jatuh ke prosok ke dalam goa itu. Seperti itu. Wah, tuh banyak tuh teror tuh, banyak tuh. Teror itu semua teror. Dan memang di Dewi Rengganis itu dayangnya itu 6 orang. Sebenarnya apa ya? Banyak yang ke situ, banyak minta pesugihan, banyak minta pesugihan, minta pusaka banyak. Tapi ada syaratnya. Banyak. Lu gue kasih. Kata orang sana. Iya. Bener nggak, Mbah? Bener nggak sih banyak orang ke sini? Ya. Tapi banyak syarat, ada tumbang. Kan di zaman itu gue nggak percaya. Gue kasih lu. Tapi ya udah, nanti anak keseruan yang cacat, ada yang gitu. Wah, itu Argopuro bagi gue spesial banget. Dan banyak teror, dari mulai pergi sampai pulang teror semua. Wah, Kang Heru, kalau kita dengar cerita dari Kang Heru barusan, panjang banget ya ceritanya ya Kang. Yang bahkan sampai di tahun 2020 cerita itu masih berlanjut ya. Oke Kang Heru, mungkin kita bisa dengar sudut pandang dari salah seorang member nih Kang Heru. Beliau salah satu member Kota Gaib dan beliau juga banyak mengisi YouTube channel misteri. Langsung aja kita panggilkan Bang Roland. Ya, apa kabar Bang? Baik. Mantap. Kita udah lengkap nih Bang Heru. Ya. Bang Roland. Kembali Bang Heru, Bang Roland. Ya. Oke, Bang Roland. Tadi kan udah dengar ya cerita di Gunung Argopuro tentang perjalanan Kang Heru, perjalanan spiritual lah ya, kalau boleh kita bilang ya kan ya. Nah, menurut sudut pandang dari Bang Roland sendiri nih Bang, kira-kira gimana Kang perjalanan Kang Heru bisa sampai ketemu sama yang namanya tadi
naga angkasa. Hmm. Itu apa sih Kang yang kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Jadi Kang Heru ini sebetulnya sosok behind the Kang Heru ini kita nggak kira-kira Bang Roland nih menceritakan, mendeskripsikan kepada kita semua nih. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat orang bisa diajak atau dipertemukan ya dengan yang namanya sosok, itu memang nggak semua orang bisa. Kalau dari saya, dari sisi pandang, bukan saya nggak mau bilang spiritual ya, indigonya. Kalau Kang Heru ini, kalau saya lihat, kalau dari segi spiritual, warnanya itu, kalau saya lihat biru ya. Jadi biru itu gini, orang ini bisa kapan saja ditemui, bertemu, bahkan dipanggil oleh sosok-sosok tertentu. Nah, sosok tertentu juga itu nggak sembarang, dalam arti gini, kayak contoh leluhur, yang biasa manggil itu leluhur. Atau istilahnya pihak keluarga, atau ada garis keturunan, gitu. Atau bahkan penunggu dari salah satu tempat di daerah situ, gitu. Jadi dalam arti bukan dalam tanda kutip semua tak kasat mata itu adalah semua hantu setan jin ya, bukan. Dalam arti mereka-mereka ini adalah sekelompok daripada yang ingin menyatakan bahwa ada ini loh di sini, gitu. Dan biasanya mereka itu kalau mereka respect terhadap orang ini, mereka bahkan bisa menunjukkan, bahkan mengizinkan barang yang di situ bisa diambil, tapi tetap ada syaratnya. Yang tidak semua orang bisa memenuhi syarat itu. Nah, tinggal tergantung dari si orangnya tersebut, apakah nanti akan mempergunakan itu dengan baik atau yang jahat. Gitu. Itu biasa terjadi seperti itu. Nah, dalam cerita yang tadi, itu kalau saya lihat itu adalah, bukan saya bilang penunggu ya, tapi memang dia yang berkuasa daerah situ. Gitu. Nah, dia mengizinkan kalau memang istilahnya, jadi dia itu sortir. Kan tempat itu pasti bukan cuma Kang Heru yang sering datang ya. Banyak, ribuan, jutaan. Dia bisa ngelihat orang ini bisa apa enggak, bisa apa enggak. Ada berapa kali mungkin orang mau ngambil, apalagi kalau kita dengar benda pusaka ya. Benda pusaka itu paling susah dapatnya. Bahkan orang udah pakai ritual pun belum tentu dia dapat. Nah, ada kita dengar orang tanpa ritual tiba-tiba nongol. Tiba-tiba, oh itu kok ada. Nah, itulah makanya mereka bisa memilih orang-orang yang bisa diberikan. Nah, kebetulan Kang Heru ini adalah salah satu orang yang bukan hanya diberikan, tapi ditongolin wujudnya. Nah, itu agak jarang sebetulnya, agak-agak jarang. Karena biasanya benda pusaka tiba-tiba nongol aja gitu. Kalau ini yang punya, empunya, bahkan yang barangnya ditongolin bersamaan. Itu agak jarang. Agak jarang. Nah, itulah yang kebanyakan semua orang maunya kayak gitu. Gitu loh. Maunya kayak gitu. Tapi itulah istilahnya, sosok yang seperti itu biasanya yang saya bilang itu sakral ya. Kalau saya bilang itu sakral dan nggak semua orang bisa. Bahkan ada banyak kisah sosok itu kalau emang dia cocok dengan orangnya, dia akan ngikut. Dia akan ngikut. Menjadi kalau orang bilang tuh pagarnya. Dia akan ngikut. Tapi dalam hal yang positif ya. Bukan yang negatif. Jadi dia bisa jadi pagar kapanpun dan dimanapun. Nah, hal itu percaya nggak percaya, itu nanti akan terjadi. Contoh, kita dari hal kecil deh. Kita ngerasa sakit, tiba-tiba kok bisa sembuh sendiri. Terus ada orang niat jahat, tiba-tiba orangnya nggak jadi. Nah itu, hal-hal seperti itu. Kalau pertanyaannya gimana bisa ngilangin ya? Kalau saya bilang, itu nggak bisa dihilangin. Tapi benda pusaka bisa dipulangin? Bisa. Bisa, betul tadi ya cici saya abang ini, itu bisa dipulangin. Tapi sosok yang ikut dia belum tentu bisa pulang. Gitu, karena dia udah rasa cocok. Gitu. Tapi jangan khawatir karena itu memang sosok yang baik. Beda dengan kita minta
dengan sesuatu yang jahat untuk kepentingan jahat. Itu bahaya. Gitu. Jadi itu sih yang saya lihat. Jadi memang Kang Heru ini punya, kalau saya bilang warnanya kalau di mata saya itu biru, yang mana itu bisa kapanpun dan dimanapun tanpa minta nongol orang. Gitu. Tanpa minta nongol. Bisa nongol orangnya. Plus bendanya. Plus bendanya. Iya. Nah, kalau tadi ada benda yang dititipkan sama Kang Heru ya Kang Heru ya. Itu dan masih menjadi PR besar untuk Kang Heru sendiri. Itu untuk membawanya, karena itu kan titipan. Kira-kira ketika kita ingin membawa ke sana, apakah akan terjadi misalkan ya kayak gangguan-gangguan atau apa, pasti terjadi? Terjadi pasti, karena kan istilah gini, di dunia mereka juga di sana itu kan ada namanya aura jahat. Otomatis yang gangguan itu biasa dari yang jahat. Ya, kalau saya bilang kalau warnanya itu agak ke orange ya, nah itu aura jahat itu dia pasti akan mengganggu untuk orang ini kembali menjadi sempurna lagi. Tapi tetap nggak masalah. Karena apa? Yang dia titip di saat dia kuat pegang itu, berarti yang dititip ke dia itu bendanya itu atau apapun itu cocok. Jadi yang aura negatif itu pun ada gangguan, tapi tidak akan fatal. Nggak akan sampai fatal. Gitu. Itu. Nah, kalau Kang Heru nih kan, selama sampai until sekarang gitu ya, Kang Heru kan masih pegang benda itu ya Kang. Apa yang Kang Heru rasain? Ya kalau gue saya tahu dari bini gue begitu cerita tentang Akin ini, tentang Algopuro, itu bergetar itu. Oh dikacain. Pedang itu. Iya, ada kok videonya. Ya nggak ngerti juga ya, tapi ya udahlah. Kadang-kadang gue lagi apa ya, mohon maaf ya, lagi kesel gitu, banyak kerjaan lagi gimana, puyeng gitu kan. Sampai gue berisik Akin ngapain sini gitu. Iya, apa sih Akin ini kesini? Capek nih, stres gitu tuh. Dia diem gitu. Kadang-kadang nongol. Dia kadang-kadang kepala. Ini kadang-kadang kepala aja. Dan beberapa juga banyak lihat itu Akin ini datang bang. Ini kan istilahnya mungkin ya di zaman dahulu kala reinkarnasi ya siapa aja inilah gitu, gitu. Jadi istilahnya lu apa mungkin titisan atau apa kayak gitulah. Lu sama banget kayak gini. Gitu. Sampai sekarang juga pengen ngobrol sama Ki Alam itu pelukis. Jadi juga bilang, iya memang mas dulunya begini. Ya udah. Jadi diciptainnya sekarang begini, tapi versinya beda gitu. Jadi kalau kata orang tua bilangnya diganti tapi tak mengganti. Nah, Heru tetap Heru, yang beda kan cuma sifatnya doang. Mungkin dulu brengsek sekarang benar. Kan ada orang kan yang benar sekarang jadi brengsek, ada tuh pakai baju-baju yang kan ada. Jadi kan dulu bajingan tapi sekarang benar. Mereka benar sekarang bajingan. Mohon maaf kalau saya boleh tahu, untuk bendanya tersebut ada di Jakarta, Bogor atau di Purwokerto Kang? Kalau Jakarta nggak ada. Di Jakarta nggak ada. Di Bogor ada, di Purwokerto ada. Itu panjang. Pernah gue cerita di channel gue di waktu tahun lalu yang ada beberapa benda pusaka dari ini saudara-saudara gue, kita ada di beberapa dibalikan. Sampai ke Puro gue jalan. Itu kan menyangkut keadaan ekonomi juga kan. Ya. Di beberapa saudara gue, wah ini berat ini anak susah makan. Dan mereka melakukan ritual, ya gue ngobrol aja. Mohon maaf saya tidak bisa merawat Anda di dalam bahasa Indonesia. Silakan balik ke utara, barat, timur, selatan, terbang. Ya ini set gitu loh, kayak ada yang lari gitu. Kayak kita ditarik benang gitu. Bis gimana kan keadaan ekonomi juga. Minyak ataunya berapa, minyak apel gin atau 5 juta. Ya mohon maaf sampai keluarga sepupu yang jauh itu. Ya, buat anak sekolah susah, makan susah. Ya mendingan jual aja Pak De, Bude jual aja. Yang penting kan sini kan mau masuk sekolah. Ya udah gue ngomong aja. Bisa bilangnya udah ngomong aja. Dan itu wujud ya, mohon maaf hologram ya. Mohon maaf ini bukan tidak menghargai tradisi leluhur, tapi kita lagi susah. Allah. Ya udah. Ya dong, ya maksudnya ya boleh ikut gue tapi lu jangan bebanin gue lah. Ya kan istilah begitu. Udah itu aja cukup. Tetap kan gue pernah ngomong, engkau diciptakan oleh sang penguasa bumi ini.
Ya Tuhan yang diwariskan kepada empu. Empu kan kayak diwariskan ilmu kesaktian lah. Silakan kau balik kepada pemilik. Ya udah. Ya, karena kita ketiadaan. Ya karena kita juga maksudnya jangan memaksakan kehendak. Ya kalau kita nggak mampu ya udah. Maksudnya ya kalau bisa merawat ya udah. Ya udah. Tapi kan benda kayak gitu kan. Ya kalau balik kan ada ininya. Kalau balik ya atau juga bisa ada perjanjiannya lah. Kalau balik ini seperti itu. Jodoh-jodohan lah kayak gitu. Ya seperti itu. Ini benar-benar ya ceritanya memang complicated, lengkap, spesial pakai telur itu telur bebek kalau bisa dibilang. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya Bang Roland, Kang Heru. Di next podcast kita bisa share lagi nih apa yang terjadi, apa yang pernah dialami sama Kang Heru dan Bang Roland, untuk kita ambil yang positif dan kita buang yang negatif dan jadikan semua itu pembelajaran untuk ke depan biar lebih baik lagi. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.